Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri dengan keimanan dilapangkan dada kita untuk hadir ke masjid, majelis ta'lim, majelis ilmu. Majelis yang dipesankan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, lan taghdu fatu'allimu baban minal ilmi khairul laka min an tusalli al-furaqah. Wahai Abu Dzar, pagi-pagi seperti ini engkau pergi ke majelis taklim, majelis ilmu, ini lebih mulia bagimu, lebih utama dari ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ada? Nah, kalau ada luar biasa kan. Maka kita mensyukuri, yang kita syukuri termasuk keimanan. Kata Imam Hanafi, salah satu penyebab orang wafat meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah karena dia tidak mensyukuri iman yang Allah titipkan di dadanya. Karena segala sesuatu yang kita syukuri, maka dia akan dijaga oleh Allah dan insya Allah terus akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri maka Allah akan menambahnya dengan yang lebih banyak. Mudah-mudahan dengan kita syukuri keimanan, ketakwaan, kelapangan dada, ya, mudahnya kita beramal soleh, maka Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya. Nikmat itu bukan hanya harta, keluarga, tapi mudahnya kita melakukan kebaikan dan amal soleh, itu juga adalah kenikmatan yang apabila kita istiqomah tentu nanti akan berbuah kenikmatan yang lebih langgeng di akhirat. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Nabi kita, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini setiap hari kita peringati, setiap tahun kita peringati minimal di bulan Rajab, karena dia terjadi di bulan Rajab. Ya. Isra Mi'raj, Isra itu berasal dari kata saro sebenarnya, artinya berjalan. Ya. Mi'raj dari kata araja, araja itu naik. Jadi dari bahasanya kita paham, Isra itu perjalanan. Nah, kalau perjalanan gini apa namanya? Horizontal, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, araja naik, ini perjalanan vertikal ya. Sudah lama nggak gunakan istilah ini. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, Baitul Maqdis. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya, minal masjidil haram, ya, lailan, di satu malam, perjalanan malam ini. Bukan lari malam ya, lari malam lain lagi. Perjalanan satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang wilayah sekitarnya ini kami berkati. Barakna linuriyahu, untuk apa perjalanan ini dilakukan? Di sini ada huruf lam. Salah satu makna huruf lam ini menunjukkan tujuan ya. Linuriyahu, supaya kami menunjukkan min ayatina, sebahagian ayat-ayat tanda kebesaran kami, innahu was-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Nah, maka disebut dalam ulumul Quran, ya, ketika Allah menggunakan bahasa subhana, Nabi mengajarkan kepada kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Salah satu tasbih adalah subhanallah. Subhana, maha suci Allah. Ini menunjukkan satu kebesaran, agung. Ya. Apa kebesaran itu yang diberikan Allah? Yaitu asra, dia memperjalankan abdihi, hambanya. Di masa lalu tidak ada pesawat.
Tidak seperti sekarang, orang gampang percaya, lebih gampang, mudah. Ya. Di masa lalu pesawat tidak ada, jadi kalau ada orang berjalan satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, maka dia akan dibilang gila. Kenapa? Ya tidak rasional untuk saat itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Untuk apa perjalanan ini? Dia tunjukkan kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hikmah yang mau kita ambil dari Isra Mi'raj ini dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Isra Mi'raj ini sebenarnya terjadi, kata sebahagian ulama, ini pada sanah al-huzn, tahun-tahun duka cita. Ya, walaupun sebagian ahli sejarah ada yang tidak setuju, tapi mayoritas ulama sejarah menyebut beliau SAW setelah wafat ayahnya di kecil, kemudian ibunya, kemudian wafat lagi pakciknya, ya, kakeknya, pakciknya, wafat lagi istrinya Khadijah. Jadi wafatnya manusia-manusia, orang-orang terdekat yang membantu Nabi SAW, itu membuat dalam kehidupan nyata, syariatnya, Nabi itu tidak punya tempat berlindung, bergantung lagi dari kalangan keluarga. Di dalam ilmu spiritual, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan yusibhu, dia akan uji. Salah satu ujian terberat para kekasih, para pecinta Allah adalah diambil seluruh yang membuat dia itu bergantung, sehingga tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah. Itu rahasianya. Ya. Maka yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi, para rasul, kemudian di bawahnya para ulama, para wali. Kenapa? Karena kalau kita mau sampai ke Allah, kalau kita mau, ini Nabi kan sebelum diperjalankan diangkat ke tempat yang paling agung untuk berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai kepada Allah, mengenal Allah, sebelum kita bisa diangkat derajatnya ke tempat yang paling terdekat, ke titik terdekat kepada Jah, titik terdekat kepada Allah, salah satu yang dilakukan Allah, yang harus dilakukan adalah putuskan harapan hati kita dari seluruh makhluk selain Allah. Kalau masih ada 1% harapan kita kepada makhluk selain Allah, maka kita tidak akan bisa sampai. Maka sebelum Nabi Isra Mi'raj, apa yang dilakukan? Dibelah dada itu, dibersihkan sebersih-bersihnya benihnya, pakai bejana emas lagi, keluarkan oleh Jibril. Sesudah bersih, ya, hilang harapan gantungan kepada seluruh makhluk, barulah dia diangkat, naik, berjumpalah kepada Allah melalui dimensi-dimensi. Ya. Kalau dalam ilmu spiritual Islam, sebenarnya Bapak Ibu, alam ini dimensi, bukan atas bawah. Cuma kadang-kadang orang awam ini kan paling enak lihat atas bawah gitu kan. Apalagi zaman dulu orang tidak mengenal istilah dimensi. Jadi dianggap bumi di bawah, langit di atas. Padahal bumi kita ini kan bulat. Kita di sini, Indonesia tengah. Kalau kita kemari, ketemu langit lagi kan, nembus bumi, nembus ke sana, ketemu langit lagi. Kan begitu bahasanya kan. Ya. Maka sebenarnya di dalam ilmu spiritual Islam, alam itu dimensi-dimensi. Jadi Nabi menembus langit 1, langit 2, langit 1 ketemu Nabi Adam, yang kedua ketemu Nabi Yahya, Nabi Isa, langit 3 ketemu Nabi Yusuf, 4 ketemu Nabi Idris, Nabi Harun yang 5, langit 6 ketemu Nabi Musa.
Dan yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim AS. Ini ditembus dimensi-dimensi. Dan dalam hadis lain untuk menembus dimensi-dimensi 7 lapis langit ini masing-masing ada malaikat pengawalnya, penjaga pintu langit. Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Sudah dapat izin? Sudah. Naik. Masuk lagi. Tembus lagi dimensi. Nah, ini yang dilakukan Nabi. Nah, ini ketika Nabi diperjalankan ini, ya, sampai nanti Sidratul Muntaha, Jibril tempat paling ujung, tidak bisa malaikat menembus. Nah, ayo Jibril, kita berangkat. Oh, tidak bisa. Kalau aku bergerak, aku akan terbakar. Binasa. Maka Jibril berhenti, Nabi SAW meneruskan perjalanannya sendiri. Tembus. Lewat Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur. Kata ulama, Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah di alam Jabarut, ya. Yang Ka'bah itu ujungnya kalau ditarik tembus ke atas. Jadi ibarat dunia ini, untuk di langit itu ada Baitul Ma'mur, tempat tawaf, aras Baitul Ma'mur, kemudian di bawah ada, di bumi ada aras, ada Ka'bah. Itu tarik lurus garis, itu nembus ke atas. Jadi alam ini energi, pusat energinya Baitul Ma'mur di alam gaib, kemudian di bumi pusat energinya Ka'bah. Maka Ka'bah itu dalam ilmu jam dia di 0. Kalau kita kan plus 6 plus 7 gitu ya. Kalau Ka'bah itu 0, pusat bumi dia, sentral. Nah, ini kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan alam. Itu tidak kebetulan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Allah perjalankan Nabi, diperlihatkan lapisan-lapisan langit, diperlihatkan aras, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, penduduknya dijalani semua. Yang dulunya Nabi hanya dengar cerita, sebelumnya Nabi dengar cerita neraka itu begini, surga itu begini, sekarang ditampakkan Allah Ta'ala, dibukakan hijab, diperlihatkan semuanya. Maka apa yang kita peroleh setelah diperlihatkan semua itu? Tentu kita akan melihat betapa besar kerajaan Allah Ta'ala, betapa agungnya, luasnya kekuasaan Allah Ta'ala. Kesempitan hati Nabi karena ditinggal Khadijah, ditinggal Pakcik, tinggal kakek, tinggal mak ayahnya, semua orang dekat meninggal. Itu kesedihan itu menjadi tak ada artinya sama sekali, hilang dengan melihat kerajaan langit Allah Ta'ala. Ya. Diperlihatkan, itulah dari ayat ini, semua diperlihatkan. Dan Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa konteks hadis mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan Nabi berdialog melihat Allah Ta'ala, melihat zatnya. Ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak bisa mendustakan apa yang dilihat mata hatinya. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha, dia dipanggil, dia melihat Allah, panggil. Ya. Dan riwayat-riwayat lain menyebut bahwa Nabi ketika berhadapan dengan Allah, sandalnya tidak seperti Nabi Musa. Ketika dia mau cabut sandalnya, jangan, kata Allah. Ya Allah, dulu Musa dialog denganmu di Bukit Tursina, i'lana lain, engkau suruh copot sandalmu. Kenapa aku tak disuruh? Engkau beda, dibedakan Muhammad SAW. Nah, ini ketinggian derajat Nabi kita, Sayyidul Anbiya. Engkau beda. Sama sandal, sak sandalnya itu disucikan Allah Ta'ala. Diangkat di tempat yang paling mulia. Diangkat di tempat paling mulia, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, arasnya Allah. Ini kan tempat-tempat paling mulia. Bukan berarti ini tempat jannah. Ini dalam ilmu tasawufnya begitu. Ini bukan tempat jannah. Sebahagian orang-orang yang tak belajar spiritual, dia anggap Allah itu di langit, numpuk di searah sana. Kalau di langit numpuk di aras, berarti Allah mengecil. Benar? Mengecil. Padahal dia akbar. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya saja seluas langit dan bumi. Ya kan?
Kursi Allah itu seluas langit bumi. Di manalah kursinya itu coba? Kursinya seluas langit bumi. Jadi di mana kursinya? Belum aras lagi. Perbandingan aras dengan kursi, kata Nabi dalam hadis sahih, seperti satu titik di tengah lapangan yang luas. Berarti aras lebih luas lagi. Jadi di mana arasnya itu, di mana kursinya itu? Kursi saja sudah meliputi langit dan bumi. Nah, itulah makanya dipahami itu dimensi. Ketika Allah kita naik ke atas, ya, dibukakan hijab, baru kelihatan itu kursinya, kelihatan tiang arasnya. Dimensi. Tapi dia di balik ruang kosong ini semua. Dia hanya bentuknya ketinggian dan dimensi. Jadi alam itu bukan atas bawah, gitu ya. Nah, ini penjelasan ulama spiritual. Maka nanti ketika Nabi Musa dibangkitkan, hari berbangkit pertama kali Nabi dibangkitkan, Nabi melihat Nabi Musa bersandar di tiang aras. Loh, tiba-tiba dibangkitkan dari kubur, Musa bersandar di tiang aras. Berarti tiang aras itu nembus ini kan, cuman nggak kelihatan ya, saking luasnya. Kenapa? Karena dihijab kita untuk memandangnya. Dia berada di dimensi alam jabarut. Itu ibarat kalau Bapak Ibu harus memahami dimensi itu, kita melihat ke depan, gambarnya beda, kita melihat dari kiri, oh beda lagi. Kita lihat dari kanan, beda lagi. Padahal di situ-situ aja jadi. Padahal di balik ruang kosong ini, dari langit, dari bumi sampai ke atas. Jadi di balik ruang kosong ini banyak dimensi. Ya. Nah, begitu memahami perjalanan spiritual yang dilakukan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa kita ambil hikmah untuk kita sampai kepada Allah, kita harus benar-benar tidak boleh bergantung kepada siapapun. Dan untuk sampai kepada Allah, kita harus bersih, dibelah dadanya, bersih jiwanya. Jadi hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sholat, nah ini hadiah sholat dari Isra Mi'raj yang ketiga. Kalau kita sholat, supaya kita sholat itu menjadi as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kita sekarang mi'raj kita tidak bisa lagi naik seperti Nabi. Ya. Sholat itulah yang menjadi mi'raj kita. Oke. Bagaimana supaya sholat kita itu menjadi mi'raj? Seperti tadi. Sholat kita itu betul-betul kosong dari selain Allah. Sholat itu betul-betul ikhlas, suci, bersih hati kita. Tidak terbawa penyakit kolbu. Harus sampai. Maka sholat yang kita lakukan itu akan terasa nikmat, akan terasa luar biasa kenikmatannya. Karena bersama Allah itu tidak ada yang lain kecuali kenikmatan dan kenyamanan. Dan sholat inilah amanah yang diberikan, serahkan kepada langit dan bumi, kata Imam Ali, dan mereka tolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami mau berikan amanah kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina yahmilnaha, mereka menolak. Ya Rabb, kami enggak bisa menerima amanah ini. Kami enggak kuat, akan mampu. Ya. Wa ashfaqna minha, mereka menolak. Wa hamalahal insan, dan amanah itu diserahkan ke manusia, tetapi manusia banyak yang zalim, jahula, dan berbuat bodoh. Imam Ali menyebut yang dimaksud dengan amanah di sini adalah sholat 5 waktu. Nah, itu pula tafsir beliau menafsirkan al-amanah dalam ayat ini sholat 5 waktu. Ya. Sebahagian ulama menyebut sholat 5 waktu ini adalah hadiah. Ini yang diberikan Allah kepada kita, kepada Nabi SAW untuk disampaikan ke umatnya. Ya. Dan sholat ini memang bisa menjadi mi'raj kita apabila kita memang melakukan hal yang dilakukan Nabi tadi. Ya. Nah, inilah gantinya. Jadi kalau kita mau mi'raj, ya sholat. Maka mi'raj itu disebut dengan apa? Sholat itu disebut dengan mi'raj. Salat itu disebut dengan
Munajat. Apa arti munajat? Munajat itu bisik-bisik, bisik-bisik dengan Allah. Maka kalau kita sholat, kita seperti bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihayati, masukkan ke qalbu. Karena kita sedang berdialog, berbisik-bisik dengan Allah. Dan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hambaku memujiku, hambaku memujiku. Cuma kita tidak mendengar jawaban itu. Padahal dalam hadis kursi yang sudah disebut, sholat itu, Fatihah yang kita baca itu dijawab oleh Allah. Kita berdialog. Kalau itu dibukakan hijabnya, didengarkan kita dengan bahasa Tuhan, maka kita akan semakin yakin ya, bahwa hadis kursi itu benar. Nah, maka paling tidak kita yakin dan kita merasakan. Itu saja. Karena sebenarnya Bapak Ibu, jantung kita ini, kolbu kita ini selalu berzikir kepada Allah. Dia sebutnya mau Allah, Allah, Allah. Tuk, tuk, tuk. Dia berzikir itu. Cuma kita tidak mau mendengarkan zikir itu. Jadi hidup kita ini salah satu kita bongkar, kita dengar. Kita berusaha mendengar bahwa hati kita berzikir kepada Allah. Dia berzikir terus. Jantung berdetak. Tuk, tuk, tuk. Berzikir. Allah, 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 Allah. Jadi kita akan membongkar saja. Kita dengar. Kalau mereka tidak berzikir, mereka mati. Mereka berzikir. Tapi kita selalu tidak dengar. Ya. Maka Allah membahasakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua isi langit dan bumi. Benda-benda langit dan bumi. Ayat ini menyebut ma. Yusabbihu lahu, bertasbih memuji Allah. Ma itu benda-benda. Fis sama, benda-benda langit. Wa fil ardh, benda-benda bumi. Semuanya bertasbih memuji Allah. Tidak ada yang tidak memuji Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau kita hidup manusia tak memuji Allah, maka kita dijatuhkan derajatnya lebih hina daripada alam semesta. Lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Ujung-ujungnya ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena mereka punya akal. Binatang saja mereka bertasbih memuji Allah. Benda-benda bertasbih memuji Allah. Loh, kok kita lupa-lupa terus gak bertasbih, gak memuji Allah? Padahal kita yang paling mulia. Nah, Isra Mi'raj ini membongkar rahasia bahwa manusia ini yang keempat. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu adalah makhluk yang paling mulia kalau kamu benar-benar beriman. Ya. Apa bukti manusia? Manusia adalah makhluk paling mulia. Jibril itu hanya bisa sampai di Sidratil Muntaha. Tidak bisa menembus. Maka kata ulama, seolah-olah Jibril itu ngomong gini, Muhammad, aku kira dulu aku itu lebih tinggi derajatnya dari dirimu. Aku diutus untuk membacakan Al-Quran. Tapi setelah lama aku bergaul, bersahabat denganmu, ternyata aku itu tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Dia tak bisa tembus, Pak. Wilayah ketuhanan, tidak dapat izin. Dari situ dia sadar bahwa Muhammad ini makomnya di atas dirinya. Di awal-awal dia mengira lebih tinggi derajatnya, karena dia malaikat yang tinggi. Dia termasuk malaikat yang paling dimuliakan, kan? Malaikat besar. Tapi setelah dia melihat Nabi Muhammad bisa menembus wilayah ketuhanan, dialog dengan Allah, dan Jibril tidak bisa, situ dia sadar bahwa ternyata manusia, Nabi, Rasul itu lebih utama, lebih tinggi dari itu. Inilah
Maka disebutlah istilah lain sebagian ulama bahwa manusia ini adalah a'launa. A'launa itu paling tinggi, sedangkan malaikat itu disebut illiyin, makhluk tinggi. Dari derajat penciptaan pun kita itu lebih tinggi dari malaikat. Pertama Allah ciptakan min nuri wajhi, dari nur wajah Allah, Allah ciptakan nur Muhammad. Dari nur Muhammad Allah ciptakan ruh orang beriman. Dari ruh orang beriman diciptakan cahaya malaikat. Dari cahaya malaikat diambil paling rendah, diciptakan jin dari api. Karena api itu bahagian dari cahaya yang rendahnya. Dan dari api itu diturunkan derajatnya penciptaan binatang dari bentuk debu, tanah dan seterusnya. Baru tumbuh-tumbuhan. Jadi lingkaran alam ini, makhluk ini nur jat, nur Muhammad, ruh manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu derajatnya. Dari ketinggian penciptaan. Bagian ulama mengurutnya seperti itu. Maka kalau Tuhan membahasakan kepada kita, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Itu tiup-tiup. Allah tiupkan dari ruhnya. Itu menunjukkan Allah itu bisa tersambung langsung kepada ruh manusia tanpa perantara malaikat, tanpa intervensi malaikat. Itu menunjukkan kedekatan antara yang meniup dengan tiupan. Ada jarak kan? Ada jarak kan? Tidak ada jarak. Dan Allah meniupkan kepada diri kita ruh. Tiupan Allah itu berlangsung setiap saat, setiap detik. Nah, dengan itulah ruh kita itu punya qudrah, punya kekuatan. Iradah, bisa berkeinginan. Ilmu, mengilmu, dia bisa memahami. Hayat, dia bisa hidup. Sama, dia bisa mendengar. Kalam, berbicara. Masal, dia bisa melihat. Kalau itu pergi, maka jasad kita tidak bisa, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan, tak berkeringat, tak bisa lagi. Tidak punya ilmu, tak bisa lagi mencela ilmu. Tidak bisa hidup, mati. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika Adam diciptakan, fa idza sawaituhu, maka tatkala aku sempurnakan fisik Adam, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Faqa'u lahu sajidun, setelah ditiupkan ruh baru ada perintah sujud. Faqa'u lahu sajidun, maka sujudlah kalian malaikat. Kalau ruh belum ditiupkan, maka malaikat tidak diperintahkan sujud. Kenapa? Karena ruh itu bahagian dari makhluk yang sangat dimuliakan Allah dalam diri kita. Dan iblis, dia tidak bisa memandang ruh itu yang berisi ilmu, berisi keimanan, rasa bertuhan. Ya, dia nggak bisa memandang itu. Maka kalau dia nggak bisa memandang itu, sebab dia nggak bisa memandang itu, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia ngomong, ngapain aku sujud sama Tuhan? Kalau ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtahu min tin, itu kan tanah aja itu. Ngapain sujud sama tanah? Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu, ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Kok aku disuruh sujud sama tanah? Kenapa disujud sama tanah? Yang dia lihat jasad Nabi Muhammad. Padahal jasad ini seperti bangkai kan, sangkar. Dia nggak bisa lihat ruhnya yang memancarkan cahaya. Ini menunjukkan bahwa manusia tinggi, kita itu sangat mulia. Maka manusia, para nabi, para rasul, para wali itu bisa lebih mulia dari malaikat. Sampai kita kaji lagi dari mendalam, amal-amal soleh kita ini nanti bisa menciptakan, menjelma jadi malaikat. Apa hadis sahihnya? Begitu kita beramal soleh, meninggal kita, tiba-tiba datang sebuah sosok yang sangat tampan, wangi, indah. Kaget kita. Kamu siapa?
aku adalah amal solehmu selama hidup di dunia. Coba, amal soleh kita itu menjelma menjadi sosok seperti malaikat. Jadi malaikat itu bisa tercipta dari amal soleh. Hebat gak itu? Karena mereka tercipta dari cahaya. Amal soleh kita itu menghasilkan cahaya. Tapi amal-amal malaikat tidak bisa menciptakan manusia. Tinggi gak itu derajat manusia? Nah, itulah kehebatan. Maka manusia ini sangat mulia di sisi Allah. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling topang membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemuliaan kita itu jangan kita hancurkan, tapi kita saling tolong menolong membantu. Kemuliaan itu terus kita gapai, kita tingkatkan. Sehingga nanti kita bisa kembali dalam keadaan dimuliakan juga. Dan Nabi Muhammad SAW dari Isra Mi'raj ini bisa juga kita ambil hikmah, ya, bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan ruh para nabi, para rasul di Masjidil Aqsa. Nabi SAW sholat jadi imam. Ada yang menyebut, kalau hadis Bukhari itu disebut dengan para nabi, tapi ada yang memahami, kebanyakan sih ulama memahami 25 nabi dan rasul di belakang beliau. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyebut itu sholat secara rohani saja, ruh para nabi rasul. Sebagian ulama enggak, itu sholat jasmani dan rohani langsung di Masjid Aqsa. Dibangkitkan kepada nabi. Sampai ada yang mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang syahid itu mati, tapi mereka hidup. Artinya para nabi dan para rasul itu hidup, tidak mati, hidup. Dan ketika Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, mereka hadir semua, karena mereka hidup, tidak mati. Itu hadis sahih. Dan Nabi mengimami mereka semua. Nah, di situ dipahami oleh ulama, maka syariat 25 Nabi ini menjadi nasah, terhapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidul Anbiya. Maka seluruh umat itu harus mengikuti Nabi SAW. Karena nabi-nabi mereka pun ikut Pak berimam kepada Nabi Muhammad. Nah, itu memiliki makna bahwa seluruh syariat sebelum Nabi Muhammad itu harus ikut kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena sah semua. Ya. Ini kalau kita lihat dari sisi spiritualnya, bagaimana Nabi SAW itu mengimami para Nabi Rasul. Sebahagian ulama lagi menyebut itu yang hadir bukan 25, tapi 124.000 Nabi dan Rasul, atau 114.000. Nah, ada pula yang memahami begitu. Kalau 124.000 muat gak itu Masjid Aqsa? Kalau fisik kayaknya gak muat ya, harus pakai rohani kan. Ini perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan para ulama. Karena hadis Sahih Bukhari hanya mengatakan Nabi SAW sholat bersama para nabi. Ya. Diperlihatkan semua. Jadi kalau kita memahami, alam yang diperlihatkan kepada Nabi adalah semua dimensi. Alam jin, waktu naik itu kan dikejar ifrit. Ya, dibacakan 3 qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kebakar ifrit. Kemudian wilayah malaikat, nah sudahlah sampai Jibril. Ya, yang terakhir kemudian surga neraka. Yang terakhir baru wilayah jannah. Namanya alam mahud. Jadi semua dimensi beliau ditunjukkan Allah kepada beliau SAW. Dan semua dimensi selain alam nyata itu kata ulama bisa dilihat dengan maka dzabal fuadu ma ra'a, dengan bersihnya beningnya hati, terbukanya mata hati kita. Fuad.
Dan Nabi melihat dengan fuad, mata hatinya. Kelihatan semua. Ibaratnya kita melihat di alam mimpi. Nah, ibu kalau mimpi bisa ngelihat semua enggak? Bisa kan? Kalau mimpi kan bisa terlihat semua kan? Terserah. Kadang-kadang kita mimpi, kalau ada yang pernah ya, mimpi kayak sahabat tuh mimpi di jalan, diperjalankan masuk ke dalam surga, melihat neraka, melihat Nabi Ibrahim. Jadi ketemu surga, ketemu neraka, ketemu Nabi Ibrahim. Itu yang melihatnya apa? Di alam mimpi ya mata hati, mata roh. Jadi melihat alam-alam itu dengan mata hati, mata roh. Kalau kita masa hidup di dunia tidak bisa pakai kasat mata. Mata hati, mata roh. Karena dimensi alamnya beda. Alam halus melihatnya dengan yang halus, oleh mata hati. Maka dari situlah nanti dipahami sebagian ulama bahwa untuk melihat semua itu kita harus bersih hatinya, harus bening hatinya, dan melihatnya dengan mata roh. Nah, oleh sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebut itulah kalau ditunjukkan Allah, itulah namanya nanti disebut kasyaf para wali. Nah, tapi orang Salafi Wahabi tidak mengakuinya. Mereka lebih cenderung mengatakan yang bisa melakukannya cuma Nabi dan Rasul. Padahal tidak ada satu ayat atau hadis pun yang membatasi bahwa yang bisa melihat surga neraka, yang bisa melihat malaikat, yang bisa melihat ruh para nabi, para wali, hanya Nabi dan Rasul, tidak ada lain. Tidak ada ayat dalilnya sama sekali. Mereka hanya menduga. Dalil Al-Quran menyebut bahwa ruh Jibril itu bisa dilihat dengan mata hati. Tafsir Ibnu Abbas. Dalil Quran menyebut ruh atau Allah itu bisa lihat dengan mata hati. Ruh para nabi juga dilihat Nabi, kata Nabi Sallallahu. Ini kalau kita lihat dimensi spiritualnya, ya. Maka Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan begini, bahwa sesungguhnya bumi yang kita tempati ini terlalu kecil kalau sudah diperlihatkan kerajaan langit dan bumi, kerajaan alam malakut, alam jabarut. Maka orang-orang yang sudah diperlihatkan ke sana, dia melihat bumi ini kecil seperti Nabi. Kalau kita melihat bumi sangat kecil, sangat tidak ada artinya, wajar kalau Nabi mengatakan dunia ini, bumi ini dibanding akhirat itu seperti seekor sayap nyamuk harganya. Iya kan? Karena surga yang dilihat itu terdiri dari jamrud, intan berlian, emas, permata. Saya dulu waktu kecil, pengalaman saya mulanya. Waktu kecil saya lagi susah duit, susah ekonomi. Saya kadang-kadang ngomong ke Tuhan gini, ya Allah, kau kalau maha kaya, masa nggak bisa kau kasih aku uang, harta? Ya, kalau bahasa saya, masa nggak bisa kau kasih aku emas satu gepok gini, kau turunkan dari surga aja ke dunia nih, satu gepok gini. Karena bisa selesai masalah ekonomi itu. Berapa banyak, berapa ribu kilogram emas di surga itu, Bapak Ibu? Berapa banyak emas di surga? Kalau diturunkan ke bumi gimana? Sampai saya berpikir begitu. Ya. Itulah maha kayanya Allah itu. Ini untuk meyakinkan kita, membuat kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha kaya. Ya. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mendidik kita jangan korbankan akhirat hanya karena untuk dunia yang kecil ini. Ya. Kadang kita kan begini, Pak.
karena kesulitan ekonomi kita cakar-cakaran hidup di dunia ini kan, rebutan harta, rebutan jabatan. Padahal Allah siapkan surga itu seluas langit dan bumi yang isinya permata, intan, berlian semuanya. Kan? Itu kalau Allah tunjukkan sama kita, maka kita melihat bumi ini kecil, ada harganya. Makanya orang-orang kafir ketika mati dalam Quran, mereka kata, ya Allah turunkan aku ke bumi, aku akan beramal, aku akan tebus, walau kalian menebus emas sebanyak langit dan bumi tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, karena sudah selesai waktunya, tak bisa ditebus lagi Pak. Maka hikmah Isra Mi'raj ini sebenarnya menyempurnakan keimanan. Setelah Allah menunjukkan kehebatannya, kuasanya, maka iman kita meningkat. Iman Nabi mencapai puncaknya, sehingga hilang kesedihannya, sehingga Nabi kuat dalam berdakwah, tidak ada rasa takut lagi. Kulil haq walau kana murad. Maka apa yang beliau alami, beliau sampaikan. Walaupun orang tidak menerima, beliau sampaikan. Ini salah satu hikmah dakwahnya. Beliau sampaikan. Siapa yang pertama menerima penjelasan Isra Mi'raj? Yang pertama menerima adalah Abu Bakar Siddiq. Maka digelarlah dia dengan Siddiq. Kenapa dia digelar Siddiq? Karena dialah orang yang pertama yang Siddiq. Shadaqa Rasulullah SAW. Engkau benar wahai Rasulullah. Datang Abu Jahal, Abu Lahab, gila kau Abu Bakar, masa engkau percaya kekasihmu, kawanmu ngomong kayak gini. Di luar dari itu pun, kalau Rasulullah yang mengatakannya shadaq, dia benar, tidak gentar imannya. Kalau Muhammad yang bilang aku benarkan, aku yakin. Kenapa? Karena Muhammad tidak pernah berdusta dalam hidupnya. Dia digelar Al-Amin. Padahal orang Arab sudah menggelarnya Al-Amin. Itu pun masih didustakan manusia. Nah, ini ingkarnya manusia Pak. Kalau yang ngomong itu suka bohong, suka nyeleneh, bohong, suka menipu, wajar kalau orang Arab tak percaya, ya kan? Tapi dari kecil sampai dewasa, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Begitu dia akan jadi Rasul, ngomong seperti ini, dianggap pembohong. Bustanun ajim, itu pembohong besar kata mereka. Itulah ujian keimanan. Ya. Dan kita yang membaca sejarah, mencari riwayat, ditambah lagi dengan pengetahuan modern, maka kita sampai pada keyakinan ini benar. Perjalanan ini benar. Ya. Bapak Ibu kalau nonton film, saya lupa namanya, sudah lama kan film, yang aktor Dr. Stranger itu kan, ada film yang agak barunya, mungkin 2023 atau 2024 ya, sudah lama nggak nonton juga. Di situ bisa katakan ada film metaverse. Itulah mirip-mirip alam itu. Begitu dia jatuh masuk ke alam lain, jatuh masuk ke alam lain, itulah alam itu, dimensi dia. Jadi alam itu bukan atas bawah, alam itu dimensi. Orang barat itu meneliti terus, sehingga mereka gambarkan itu. Begitulah model alam. Karena makhluk ini berada di dimensi sesuai dengan alamnya, tingkat kehalusannya. Jasmani kita di alam kasar, namanya alam nasud. Ruhani kita itu berada di alam ruh. Alam ruh itu masuk wilayah ya, alam malakut atau alam jabarut, tergantung ruhaninya kan. Nah, maka dulu saya pernah mengatakan, Bapak Ibu yakin punya ruh enggak? Yakin? Gak yakin pula dia ruhnya ada, padahal masih bisa bergerak ya. Yakin punya ruh enggak? Yakin. Mana ruhnya? Hah? Ruh ibu di mana? Di alam nyata apa di alam ruh? Kok ditanya bingung? Ruh kita di alam nyata apa di alam ruh? Hah?
Sederhana sebenarnya. Alam nyata. Mana dia? Dalam badan. Dibelah juga nggak kelihatan. Coba suruh belah. Nggak kelihatan ruhnya. Berarti alam ruh kita di mana? Bagaimana bisa ruh masuk ke alam nyata? Ya nggak bisa. Ruh tetap di alam ruh. Cuma Allah punya ilmu menyambungkan makhluk di alam ruh dengan benda di alam nyata. Begitu paling enak memahaminya, logis. Jadi ruh kita itu disambungkan dia ke jasad. Alat sambungnya inilah yang tidak ditemukan ilmu kedokteran. Tak dikasih Allah ilmunya. Kalau bisa kita menyambungkan ruh ke jasmani, jasmani ini bisa hidup kembali. Kalau alat sambungnya putus, mati. Ilmu sederhananya, alat sambungnya apa? Alat sambungnya nafas. Gak percaya saya Ustaz, alat sambungnya nafas. Kita buktikan. Coba siapa berani nahan nafas selama 1 jam. Tapi saya nggak tanggung jawab. Tahan nafasnya 1 jam. Apa yang terjadi? Tapi saya nggak tanggung jawab. Maka yang terjadi adalah kematian. Apa yang dimaksud dengan kematian? Putus tali sambung ruh dengan jasad. Maka kalau bapak mau bunuh diri, tapi dosanya besar, nauzubillah, jangan dilakukan. Tapi kalau mau bunuh diri dengan simpel, tahan nafas selama 1 jam, mati. Selesai kan? Itu ilmunya. Kenapa? Karena nafas aja nggak terlihat. Bapak ibu bisa lihat nafas saya nggak terlihat kan nafasnya. Cuma karena disambungkan ke jasmani, kedengaran tanda nafas tuh. Nah, jasmani bergerak, bernapas lah itu. Sedang bernapas Ustaz tuh katanya. Padahal nafasnya tak kelihatan. Itu ilmu Tuhan, ilmu Allah yang tak diturunkan kepada dokter. Maka dokter nggak bisa ngidupin orang mati, karena dia nggak bisa nyambungkan ruh ke jasmani lagi. Allah kasih ilmunya. Jadi kalau bisa kita menyambungkan ruh ke jasmani, ya hidup lagi jasmani kita, hidup lagi kan. Sebenarnya kan itu ilmunya. Maka ruh itu di alam ruh. Mana alam ruh? Jadi balik ruang kosong ini kan. Di sini kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Di mana Allah itu? Oh, itu lagi. Ruh berasal dari Allah, inna lillah berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembalinya juga kepada Allah. Mana Allah itu? Ainama tuwallu fasammu wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah, ada jatnya, ada wajahnya. Begitu kita meninggal, kemana lu pergi? Keluar ke ruang kosong, menembus dimensi-dimensi alam, ruang kosong. Dan di balik ruang kosong ini ada jannah. Kemanapun kita pandangkan wajah kita adalah wajah Allah. Ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaq kulli syai. Hadis riwayat Ahmad. Tanya sahabat, ya Rasulullah, di mana Allah itu? Sebelum dia ciptakan seluruhnya makhluk, di mana dia berada? Kata Imam Asy'ari, akidah Ahlus Jamaah, Allah itu tetap berada di tempatnya sejak dia menciptakan sampai dunia binasa. Di mana Allah? Fi ama, di kekosongan murni. Kekosongan murni mana? Di balik ruang kosong. Ruang kosong ini adalah sifatnya bersandar kepada zatnya. Dan di balik ruang kosong ini ada kekosongan murni. Di kekosongan murni itu wilayah jat, muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Benar enggak ruang kosong meliputi segalanya? Benar. Maka kalau kita mau sampai ke Allah, kosongkan hati kita dari selain Allah. Itulah ilmu la haula wala quwwata illa billah. Maka kata Umar bin Khattab, orang kalau sudah sampai ke puncak ilmu,
maka dia berada dalam posisi la haula wala quwwata illa billah. Kosong. Kita nggak ada apa-apa. Itulah yang dilakukan Nabi sampai Nabi bisa mencapai tingkat ketinggian bertemu dengan Allah. Walaupun dalam hadis sahih lain pernah ditanya oleh sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah engkau melihat zat Allah? Kata Nabi, annahu nur. Ya, aku melihat cahaya. Nabi tidak melihat zat asli, tapi melihat nur zatnya. Jadi kekosongan murni itu dihijab oleh cahaya nur zatnya. Kan begitu bahasa hadis sahih. Kalau kita gabung ilmuannya, maka disebutlah dengan istilah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nama zat. Allah itu adalah cahaya. Cahaya itu pengetahuan, sumber ilmu. Cahaya itu penerang. Jadi yang menerangi, mengilmui, mengilhami, memberitahu ke dalam hati kita, itulah dia Allah. Terakhir, ya, di balik rasa manis ini ada zat. Zat manis apa namanya? Gula. Benar? Di balik rasa pahit ada teh. Zatnya teh. Jadi manis itu sifat, zatnya gula. Sifat dan zat bisa dipisah? Tidak bisa. Di balik rasa asin ada garam, zatnya. Di balik rasa pedas ada zatnya, namanya cabai. Di balik rasa bertuhan di dalam nurani kita, di ruh kita itu, di balik rasa bertuhan di ruh kita itu ada zat Tuhan. Paham? Maka dengan rasa bertuhan itulah kita memandang Tuhan yang tidak ada bentuk, tidak rupa, tidak warna. Di balik rasa manis, di balik rasa manis ada gula. Dengan rasa manis itulah kita meyakini di balik manis itu ada gula yang larut, udah gak ada bentuknya, gak ada warnanya. Nah, begitulah cara memandang Tuhan dengan hati nurani, dengan rasa. Baik, segitu saja yang disampaikan. Bagaimana kita mengimplementasikannya dalam banyak. Saya jelaskan ini sisi spiritualnya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Udah.